Ini udah kayak kultum kan ya. Oke, sebelumnya saya ucapkan jazakallah khair kepada panitia. Ini sepertinya agak salah undang orang yang sharing ya. Jadi tapi ya nggak apa, saya khusnudon di sini teman-teman panitia nyari orang yang paling nggak istiqomah biar dia istiqomah. Jadi kayak gitu kan biasanya ada beberapa trik ya. Kita mau berdakwah sama orang itu salah satunya adalah kita mengundang orang tersebut untuk membicarakan sesuatu biar ya dia belajar hal yang dia sampaikan. Saya berterima kasih pada panitia sendiriannya alhamdulillah karena jadi meskipun saya bukanlah orang yang paling istiqomah tapi disuruh menyampaikan sesuatu tentang keistiqomahan. Oke, amma ba'du. Maaf ya nanti kalau misalnya kultumnya nggak kultum banget. Nah, berbicara tentang istiqomah mungkin kita bisa menik dulu ke surat yang sudah kita baca barusan ya, jadi surat Al-Kahfi. Karena di surat Al-Kahfi itu ada kisah tentang keistiqomahan. Salah satunya adalah kisah tentang pemuda Ashabul Kahfi. Nah, pemuda Ashabul Kahfi ini adalah satu di antara 3 pemuda yang disebutkan di Al-Quran. Jadi di Quran ini kita kalau misalnya mau mencari, kalian mau screening dari Al-Fatihah sampai Anas, akan ada 3 pemuda yang disebutkan. Yang pertama ada di sini di surat Al-Kahfi, ini yaitu di ayat ke berapa ya? 12 apa ya? Yang innam fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sesungguhnya mereka adalah fityah. Fityah itu jamak dari kata pemuda-pemuda yang amanu bi rabbihim, yang beriman kepada Rabb-nya, wa zidnahum huda, dan mereka ditambahkan huda, ditambahkan aku, ditambahkan petunjuk. Kemudian kisah pemuda yang kedua itu ada di surat Yusuf ayat 36. Pas itu ketika Nabi Yusuf masuk ke penjara, wa dakhala ma'ahu sijna fatayan. Jadi pas Nabi Yusuf masuk ke penjara ada 2 pemuda menyertai. Nah, pemuda yang pertama itu kalau nggak salah adalah koki raja, satunya lagi aku lupa, tapi di situ kita bisa mengambil pelajaran bahwa oh ternyata pas zaman Mesir dulu mereka masih pemuda tapi udah bisa jadi koki istana gitu loh. Jadi itu menjadi sebuah motivasi bagi kita meskipun kita masih muda-muda ya. Di sini kan masih muda-muda kan, paling tua siapa coba? Nopal kayaknya 25 tahun ya. Atau siapa? Tapi insyaallah atau dermatologi FKWNS ini siapa ini? Ini residen ya. Paling tua. Jadi kita masih muda-muda maka kita harus punya mimpi kayak tadi surat Yusuf tadi. Kemudian yang ketiga surat yang atau ayat yang menyebutkan tentang pemuda di Al-Quran itu ada di surat apa ya? Al-Anbiya ayat 60. Pas itu adalah kisah tentang Nabi Ibrahim. Ketika itu kaumnya lagi pergi berburu terus balik-balik patungnya udah hancur semua. Saat itulah ada seorang yang mengatakan qalu sami'na fatan yadhkuru qaulahu Ibrahim. Mereka berkata bahasanya kami mendengar seorang pemuda yang benci dengan Ibrahim. Jadi itu ada 3 potret pemuda yang ada di Al-Quran. Nah, kita nggak mau cerita yang kisah Nabi Yusuf pemuda yang Nabi Yusuf atau Nabi Ibrahim, kita mau ceritain Ashabul Kahfi ini dulu. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di tafsir Ibnu Katsir, di sana disebutkan bahwa Ashabul Kahfi itu mereka tuh bukan pemuda yang biasa ya. Jadi mereka sebenarnya pemuda-pemuda yang mereka adalah anak-anak pembesar-pembesar di zaman Romawi dulu. Pokoknya mereka adalah anak-anak pembesar. Nah, mereka itu kayak diberi anugerah sama Allah Subhanahu wa taala kayak kemurnian hati kayak gitu. Jadi mereka hatinya tuh keren, murni, jujur, tulus, ikhlas. Pokoknya aku banget lah, aku banget. Pokoknya kayak Naren banget lah, atau kayak Nopal banget lah, atau kayak Giat banget lah. Orang itu kayak ketika kita mereka tuh niatnya tulus banget, bukan orang-orang yang manusia kayak gitu. Nah, para Ashabul Kahfi ini mereka tuh sebenarnya bukan satu kelompok geng, jadi mereka tuh bukan orang-orang yang dari awal dari lahir ceprot mereka udah kenal, tapi mereka tuh adalah pembesar anak-anak pembesar yang tinggal di tempat-tempat berbeda. Kemudian mereka punya kegelisahan yang sama nih, tapi ya entah mungkin kuasa Allah ya, namanya kan Allah tuh yang menyentuhkan hati hambanya, dan ada di sini kan arwah junuh mujannadah. Jadi roh-roh itu adalah tentara-tentara yang terus rapi. Nah, suatu ketika tiba-tiba aja terus para pemuda ini ketemu nih di suatu tempat, jeng-jeng loh. Kok tiba-tiba ketemu, ya itulah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Pas mereka ketemu itu ya mungkin mereka liko atau nggak tahu mereka ngapain, tapi mereka kayak pada saat itu mereka sepakat mendeklarasikan bahwa wah ini loh kita sama-sama resah dengan keadaan dunia ini, di mana para rajanya, di mana para rakyatnya itu menyembah kepada selain Allah. Terus mereka kayak berusaha berazam, wah kita para pemuda di sini, kita liko di sini di dalam Dekapan Ukhuwah di alumni AI, kita meskipun bukan dari satu keluarga yang sama, tapi kita punya mimpi yang sama nih untuk bertauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Maka yuk kita satukan visi kita masing-masing. Ya saat itu kayak mereka punya komitmen buat bertauhid pada Allah Subhanahu wa taala, mereka punya komitmen buat menjaga keimanan mereka.
Dan setelah itu kemudian namanya pemuda ya, mereka tuh semangat dakwahnya tinggi, mereka kemudian apa tuh namanya, mendakwahi pemimpin-pemimpin mereka. Terus jadi kayak diajak itu kan di ayat setelahnya nanti bisa dibaca, mereka mendakwahi pemimpin mereka, tapi yaitu pemimpin mereka itu biasanya orang-orang kadang-kadang ngeyel dan juga mereka udah terus jerumus dalam kekafiran, mereka nggak mau menerima dakwah dari para pemuda Ashabul Kahfi ini. Akhirnya mereka malah justru didolimi sama pemimpin tadi. Mereka dilucuti pakaian-pakaian kebesaran mereka, sampai diburu, sampai akhirnya mereka kabur dan kemudian mereka masuk ke gua, dan dimana kemudian mereka tinggal di gua selama namanya, dan Allah kemudian yang menyelamatkan mereka. Di sana Ustadz Budi Asyari menjelaskan bahwa ini loh, seorang pemuda itu ya potretnya kayak Ashabul Kahfi ini. Mereka adalah orang-orang yang mau menjaga din mereka, yang mau menjaga ketauhidan mereka, yang mau tetap istiqomah dalam din itu walaupun mereka sampai diburu. Dan maka kita yang sekarang belum diburu sama siapapun, ya mungkin kita kan nggak kayak Mas Sofal ya. Kalau Mas Sofal kan mungkin karena udah sering demo, udah jadi korup itu mungkin diburu sama Intel itu mungkin biasa. Kalau kita yang lain ini kan masih cupu-cupu. Jadi insya Allah kita nggak ada yang memburu, nggak ada tukang bakso di depan rumah yang bawa. Bisa lebih istiqomah loh, karena tantangan kita tuh nggak seperti para Ashabul Kahfi tadi. Jadi itu. Oke. Sebelum kita melangkah lebih jauh juga, jadi kita mengenal Novel juga diburu, ya itu juga Mas Novel juga diburu cewek-cewek gitu. Kalau Mas Naren yang buru cowok-cowok ya. Nah, kalau sebelum kita melanjut lagi ke istiqomah, kita sebenarnya juga perlu tahu nih, istiqomah itu apa. Jangan sampai kita ngomong istiqomah tapi kita nggak tahu sebenarnya definisi dari istiqomah itu apa. Kalau menurut definisi istiqomah dari Khulafaur Rasyidin, kalau menurut Abu Bakar, istiqomah adalah lam yusyriku bihi syai'an, jadi kita tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu pun, walam yaltifu ila ilahin ghairuh, dan kita juga tidak berpaling kepada ilah atau kepada rob yang lain. Kalau menurut Umar bin Khattab, istiqomah itu adalah antastaqimu al amri wan nahi. Jadi kamu tuh beristiqomah terhadap amar ma'ruf dan juga nahi mungkar. Kalau menurut siapa sih? Utsman bin Affan, istiqomah adalah akhlisu al amalillah. Jadi kita mengikhlaskan segala amal pada untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan menurut Ali bin Abi Thalib, keistiqomah adalah adul faraid. Jadi kita terus-terusan melakukan kebaikan. Tapi di sana kita punya satu satu pemahaman yang sama, bahwa istiqomah itu adalah kebaikan. Jadi kita melakukan kebaikan, dan terutama kebaikan tertinggi adalah tidak mensekutukan Allah, kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi kemaksiatan, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, di mana kemaksiatan tertinggi adalah ketika kita mensekutukan Allah dengan sesuatu. Itu. Jadi itu pengertian istiqomah. Jadi sekarang kita perlu kalau misalnya kita istiqomah, jadi istiqomah beda sama konsisten ya. Jadi istiqomah dalam ibadah ya, kita nggak cuman berbuat baik aja, tapi kita juga harus menghilangkan yang buruk-buruk. Jadi kalau misalnya selama ini kita mungkin istiqomah cuman kayak sholat aja, ternyata istiqomah itu nggak cuma sholat aja, tapi istiqomah juga menghilangkan madharat di muka bumi ini. Bagaimana kita mendakwai teman-teman kita yang mungkin salah, bagaimana kita mengajak mereka kepada kebaikan, bagaimana kita mengajak mereka dengan kemungkaran, meskipun minimal banget, minimalnya adalah kita melaknya dengan hati kita. Itu. Oke, ikhwati fillah, arsyadani wa arsyadakumullah. Nah, keistiqomahan ini mungkin yang perlu kita jaga adalah bahwa istiqomah itu amalnya itu nggak menit, 2 menit, nggak cuma 5 menit, nggak cuma sehari, nggak cuma sejam, tapi sampai bertahun-tahun lamanya. Mungkin kita bisa ingat kisahnya, salah satu kisah dari Bani Israel. Saat itu ada seorang saudara ya, kakak beradik. Ya, sang kakak adalah seorang rahib, jadi seorang ahli ibadah yang hidupnya tuh dihabiskan dengan ibadah. Pokoknya kayak siapa ya? Kayak Aiman banget itulah, hidupnya tuh 24 jam habis di Masjid Rahmi, memarukan Masjid Rahmi, ngaji terus tilawah terus, pokoknya nggak bisa lepas dari Masjid Rahmi kayak gitu, kayak gitu. Sementara yang satunya lagi tuh kayak siapa ya? Kayak Naren mungkin ya. Jadi saudara satunya tuh kayak Naren, di mana isinya tuh maksiat, terus hidupnya tuh nggak pernah dihabiskan kecuali dengan nggak maksiat. Pokoknya tiap hari ke bar, tiap hari ke kafe, tiap hari nonton sesuatu yang tidak senonoh, pokoknya dimanfaatkan dengan hal yang paling nggak enak. Nah, suatu ketika mereka tuh kayak ada suatu kebosanan gitu loh. Si sang kakak tadi yang rajin istiqomah buat ke masjid, dia berpikir, wah, kok aku capek ya berbuat baik terus, kok aku capek ya jadi orang baik. Pengen sesekali aku merasakan perbuatan buruk lah.
pengen aku kayak adikku tuh kayak dia juga mabuk-mabukan tapi tenang-tenang aja dan hidupnya juga masih bahagia kan, habis maksiat aku masih bisa ibadah lagi, nggak apa-apa lah maksiat sesekali, wong ibadahku udah banyak kan, ibaratnya satu sholat atau kita ngaji bismillah aja udah 19 kebaikan, aku maksiat satu, paling zina sekali kan cuma satu kebaikan, jadi masih ada sisa 18 kebaikan, jadi masih banyak lah pahalaku. Nah sementara di sisi yang lainnya, sang adik merasakan hal yang sebaliknya, dia kayak merasa hampa gitu loh, ya Allah aku terus-terusan maksiat terus ya, hidupku tak habiskan buat zina terus, buat mabuk-mabukan terus, dan aku tidak mendapatkan ketenangan. Aku tuh pengen dong sesekali berteman kayak kakakku, bisa ibadah di masjid terus dianggap kayak orang baik kayak gitu. Nah, qadarullah saat itu kakak beradik ini akhirnya menjalankan peran yang berbeda tanpa sepengetahuan saudara yang lain. Sang kakak akhirnya masuk ke bar, datang ke masjid. Ya saat itu pula lah qadarullah, kemudian Allah datangkan, kalau nggak salah gempa ya, tapi nanti saya kalau yang tahu riwayat sahihnya. Intinya pada saat mereka melakukan kemaksiatan yang pertama kali dan juga kebaikan yang pertama kali, itulah nyawa mereka dicabut. Dari situ kita bisa ambil pelajaran gitu. Kita nggak pernah tahu kapan kemudian Allah itu akan cabut roh kita. Kita nggak pernah tahu dalam keadaan apa. Kemudian kita di dalam menghadapnya. Maka kita pastikan benar-benar, usahakan banget kita tuh tetap melakukan sesuatu yang baik-baik terus. Jangan sampai meskipun terbesit sekali. Jujur ya, kalau misalnya kayak aku sendiri juga kadang pengen gitu loh, lihat teman-teman yang lain kayak mereka tuh pada pacaran, pada makan berdua sama cewek, terus kayak suap-suapan, terus kayak bikin video TikTok gitu kan, kayaknya keren banget gitu ya, kayak banget itu hidup mereka. Sementara kayak aku kayak ketemu sama cewek aja takut disidang nih. Kayak pengen sesekali kita kayak pengen kabur kan, sekarang ya, sekarang era sekarang gitu kan, nggak ada yang ngontrol kita bisa loh sebenarnya kita kabur gitu berdua sama akhwat, kita jalan-jalan kemana, ke Colomadu atau ke Semarang, nggak ada yang tahu sama sekali. Tapi ketika niat itu mulai terbesit, ya mulai kita istighfar gitu loh, karena kita nggak pernah tahu, siapa tahu nanti di Semarang ternyata bisnya macet, ya udah nggak usah macet aja lagi di perjalanan, terus kemudian kita nggak punya duit, nggak ada hubungan ya. Tapi intinya masing-masing dari kita tuh pasti pernah terbesit nih kayak pengen buat maksiat sesekali aja, kita pengen nyobain, jujur ya, ya sama, kita semua tuh pernah merasakan hal itu, kita pengen nyobain buat maksiat, pengen pacaran, pengen apa, ngerasain khamer, kita pengen kayak nyimeng gitu, kayak siapa sih nggak pengen, kayak kan ada yang alasannya biar kita bisa mendakwahi para apa residivis narkoba, ya kalau bisa kita ngerasain dulu gimana nikmatnya nyimeng gitu loh, biar kita bisa bilang kayak kamu udah pernah nyimeng loh kayak gitu kan. Kalau misalnya kita belum pernah nyimeng atau belum pernah ngerokok terus kita bilang jangan ngerokok, itu kan seolah omdo. Ada yang beberapa pendapat nggak gitu juga sih kan, siapa tahu kita baru ngerokok pertama atau baru apa narkoba pertama terus meninggalkan, kita nggak pernah tahu. Maka kita perlu menjaga amal kita jauhi kemaksiatan, kita terus dekati ketaatan, karena yang tadi kita nggak pernah tahu bagaimana keadaan kita saat ruh kita dipanggil menghadapnya. Kemudian bercerita tentang ketaatan juga, jadi ini ada satu kisah, dia adalah Al-Hajib Al-Mansur, salah satu khalifah di Andalusia kalau nggak salah, yang terkenal selain Abdurrahman Ad-Dakhili. Jadi beliau itu nama aslinya itu adalah Muhammad bin Abi Amir. Nah, si Al-Hajib Al-Mansur ini, beliau itu adalah seorang hamar. Hamar tuh kayak kalau misalnya sekarang kayak Gojek. Jadi dia adalah seorang ojol, tukang ojol kayak gitu. Tukang ojek. Nah, dia tuh tinggalnya di perumahan kumuh, terus pokoknya miskin banget lah, miskin. Nah, suatu ketika si teman-teman itu lagi kumpul ya lagi AI, lagi di kok. Tapi mungkin nggak di kok karena dia di sana mereka makan bangkai saudara. Mereka mungkin di sana juga kayak gitu. Nah, suatu ketika mereka kayak berandai-andai gitu loh. Teman-teman, mau nanya dong, seandainya aku tuh nanti bakal jadi khalifah, kalian mau minta apa gitu. Terus ya temen-temennya kayak ngakak, siapa sih ini? Wong kayak nopal sing gawean demo pengen jadi presiden. Kan mereka kayak nggak percaya ya. Sing gawean turaturan bimbingan turaturu kok pengen jadi presiden. Kok ngayal banget sih. Nah, kemudian ya udah, tapi karena mereka kayak gitu, ada yang jawab, Muhammad bin Abi Amir, kalau seandainya kamu jadi khalifah, aku minta kedudukan yang tinggi, aku minta beri hadiah rumah yang bagus gitu. Oke, insya Allah ya kayak gitu. Terus teman satunya lagi jawab, kalau yang satu tadi jawabnya beneran, yang satu ini karena celelean ya.
yang seandainya aku jadi khalifah, silahkan arak aku keliling kota nggak pakai baju, wes permalukan aku di depan anak-anak. Mereka nggak percaya bahwa Muhammad bin Abi Amir akan mewujudkan mimpi itu. Nah, qadarullah, ternyata kemudian ada seleksi, namanya seleksi akmil gitu, mungkin seleksi jadi polisi. Kemudian si Muhammad bin Abi Amir ini dia akhirnya diangkat jadi polisi. Nah, di polisi ini lah kemudian pangkatnya itu naik-naik terus karena kejujuran dan kebaikan si Muhammad bin Abi Amir. Jadi dia orangnya ulet, tekun, dan dia sangat amanah banget. Jadi dia nggak korupsi. Akhirnya kemudian dia kayak jadi bawahannya Kapolri. Nah, suatu ketika Muhammad bin Abi Amir ini dia kayak mengungkap skandal Kapolri gitu ya. Jadi dia kayak mengungkapkan skandal atasannya sampai akhirnya kemudian dia bisa sampai jadi Kapolri itu sendiri. Dan pada saat itu kondisinya adalah khalifahnya itu wafat, kemudian anaknya masih kecil. Terus kemudian para tetua, para sesepuh, para majelis syuronya kayak gitu, jadi abunya Aufa mungkin, kalau sekarang abunya Aufa, pada bermusyawarah. Wah, ini kita nggak mungkin lah masa anaknya khilafah jadi mau dijadiin khalifah. Kita harus nyari orang lain yang buat kayak PLT-nya, PLT khalifah dulu. Sampai akhirnya kemudian mereka apa tuh namanya? Mereka bermusyawarah terus-terusan kayak gitu sampai kemudian si Muhammad bin Abi Amir ini dipilih karena amanahnya, karena ketulusannya, karena dia selalu menjaga dalam ketaatan. Ya wes akhirnya kemudian dipilih menjadi khalifah PLT pada saat itu. Dia balik ke teman-temannya dan dia ya karena dia nggak tidak menepati janji tidak mau mengkhianati janji yang sudah dia berikan. Akhirnya temannya yang kayak di awal minta rumah ya dia dikasih rumah, dan temannya yang diarak minta diarak keliling kota, yaudah temannya itu akhirnya diarak keliling kota. Nah di sini Ustaz Budi Asyari dulu mengatakan bahwa pelajaran yang terpenting yang di Muhammad bin Abi Amir adalah tentang kita tetap istiqomah pada apa yang kita impikan, pada apa yang kita usahakan. Emang sih kita ada hadis yang menyebutkan bahwa kita tuh nggak pernah tahu akhir hidup kita seperti apa. Ada loh orang yang kayak hidupnya dengan hari akhirnya dengan kematian. Orang yang hidupnya istiqomah, tapi ternyata pas di akhir hidupnya kitabnya tuh mendahului dan kemudian dia beramal ahli neraka dan dia masuk neraka, itu ada. Tapi ada juga orang yang semua hidupnya tuh dia terus dihabiskan dengan kemaksiatan, ternyata sebelum dia meninggal bahwa dia itu masuk surga, kemudian dia berbuat amalan ahli surga, akhirnya dia masuk surga. Emang kita nggak pernah tahu akhir hidup kita seperti apa. Tapi Ustaz Budi Asyari mengajarkan bahwa dari Rasulullah SAW bahwa i'malu fakulun muyassar lima khuliqalah, bahwa kalian tuh beramallah karena sesungguhnya masing-masing dari kita itu akan diberi ilham, diberi hidayah untuk beramal dengan takdir kita. Kalau misalnya memang takdirnya mau jadi ahli surga, ya insya Allah kan buat jadi ahli surga terus. Jangan sampai berharap gue pengen masuk surga tapi berharapnya beramalnya baru di akhir. Jadi kayak gitu. Jadi pada dasarnya mengilhamkan kepada kita kebaikan sesuai dengan takdir kita gitu loh. Kalau misalnya takdirnya jadi orang baik, kalau misalnya takdirnya jadi khilafah, ya dia akan diberi ilham buat jadi khilafah terus. Kalau misalnya teman-teman di sini takdirnya buat jadi dokter, buat jadi psikolog, yang nanti akan dimudahkan buat yang penting itu usaha dulu. Jadi teman-teman di sini mungkin yang merasa salah jurusan, ya jangan kemudian kayak aku menjalani kehidupan di FKN dengan biasa-biasa aja. Ya jangan kayak gitu, tapi kita lakukan amal kita yang sebaik mungkin karena tadi i'malu fakulun muyassar lima khuliqalah, dan dianggap dongeng sebagai manusia yang dianggap kayak tadi Al-Hajib Al-Mansur, dia itu namanya tukang ojek, masa bermimpi jadi presiden, kan nggak mungkin banget, ternyata bisa terwujud ketika dia menjaga amanahnya, ketika dia terus-terusan berbuat baik, dan ketika dia tidak mau berkhianat barang sekecil pun. Maka teman-teman di sini semua yang mungkin merasa salah jurusan, ya mungkin merasa kayak orang yang jelek banget, ya mungkin nggak jadi pesantren, yang merasa kayak ketinggalan jauh dari teman-teman yang dari pesantren, mungkin yang lain udah pada hafal 30 juz, teman-teman juz 30 aja nggak selesai-selesai, yang hafal cerita 3 bulan nggak rampung-rampung. Ya nggak apa-apa, ketika emang Allah udah menakdirkan buat teman-teman jadi hafid, meskipun itu 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, akan tercapai kok tadi itu. Yang penting apa? Ya malu dulu, yang penting kita beramal dulu dan kita beristimewa pada amal itu. Ketika memang nanti tadinya teman-teman semuanya jadi dokter, jadi psikolog, meskipun harus remet beribu-ribu kali, ya udah jalannya, yang tinggal kita mau beramal atau enggak itu. Kemudian untuk
tips dalam menjadi istiqomah juga, kedua lagi aja ya. Yang pertama adalah membersamai orang baik. Jadi emang ini adalah salah satu hal yang fundamental banget, membersamai orang baik. Karena ada salah satu hadis juga yang menceritakan, saya itu ada sahabat namanya Hamdalah. Hamdalah ini dia tiba-tiba teriak-teriak, nafaqah Hamdalah, nafaqah Hamdalah, nafaqah Hamdalah. Hamdalah telah jadi munafik, Hamdalah telah jadi munafik, Hamdalah telah jadi munafik. Terus Abu Bakar kaget dong, ngopo ki? Ibaratnya kayak bayangin lah, tiba-tiba giat kayak gitu, giat tiba-tiba ngechat di grup di DO, gue giat jadi munafik, gue giat sudah munafik. Terus kan kayak kita kaget ya, ngapain giat sih, nggak jelas banget nih. Terus kemudian Abu Bakar saya itu mendatangilah Hamdalah, terus bertanya, wahai Hamdalah, gue ngopo, kamu tuh ngapain sih kok tiba-tiba teriak-teriak nggak jelas kayak gitu? Lagi kesurupan po, lagi autis po, enggak. Kemudian Hamdalah menjawab, Abu Bakar, kamu tuh ngerasa nggak sih pas ketika kita lagi berada di sisi Rasulullah, pas Rasulullah SAW itu lagi bercerita tentang surga dan neraka, seolah kita merasa surga itu ada di depan kita dan neraka itu ada di depan kita, dan kita tuh kayak pengen terus-terusan beramal kayak gitu. Tapi sementara kita pas udah pulang ke rumah, pas dari masjid kita udah menggebu-gebu, pas dari halawah kita menggebu-gebu, pas dari kok kita udah kayak semangat buat beramal, pas udah sampai rumah, pas udah sampai kos, scrolling terus ya. Kalau kita sekarang itu pas kita udah sampai kos, kita ketemu HP, nonton Netflix, ternyata 3 jam nggak selesai. Ternyata pas kita udah sampai rumah, kita nonton drakor, list atau reply 1988, ternyata bisa sampai 24 jam kayak gitu loh. Jadi kayak aku merasa munafik gitu loh, karena kita cuma jadi orang baik di depannya Rasulullah aja gitu. Kemudian Abu Bakar ngerasa, oh iya ya, aku ternyata juga kayak gitu. Wah, yuk kita ke Rasulullah aja, kita kemudian mengadukan hal ini pada Rasulullah. Kemudian akhirnya mereka berdua, Hamdalah dan Abu Bakar, datang kepada Rasulullah SAW, kemudian mengatakan kayak itu, wahai Rasul, sesungguhnya kami tuh kayak merasa udah munafik, karena ketika berada di sisimu, kita merasa kayak alim banget, giliran pas kita keluar, kita merasa kayak, pokoknya kita kalau udah di kos, udah di rumah, itu kayak kita pengen maksiat, terus kita kayak udah nggak inget buat tilawah, kita udah nggak inget buat som, pokoknya semua amal sunnah itu kita lupakan. Kemudian Rasulullah SAW kayak menenangkan, saatan, pelan-pelan aja. Karena seandainya kalau misalnya hidupkan tuh udah, apa tuh namanya, udah isinya kebaikan semuanya, niscaya kan bakal bersama mereka. Tadi karena ya belum, ya udah nggak apa. Yang penting kan tetap berusaha terus-menerus kayak gitu. Nah, juga harus menyadari bahwa bisa jadi akan ada 1-2 kali khilaf dalam hidup kita, pas kita lagi malas-malasan, pas kita lagi futur kayak gitu, terus kita akhirnya ya gagal, bukan gagal sih, kita akhirnya mungkin yang 40 biasanya kita salat duha, ternyata qadarullah kita lagi futur buat salat duha, kita yang biasanya sergap buat tilawah Al-Quran, ternyata pas suatu saat kita lagi futur, akhirnya kita jadi lupa buat tilawah. Mungkin akan ada saat-saat seperti itu. Nah di saat-saat itulah kita butuh tadi orang-orang yang bisa membuat kita merasa di surga lagi, orang-orang yang membuat kita buat merasa neraka itu ada di belakang kita. Siapa itu ya? Orang-orang soleh. Di surat Al-Asr kan juga disebutkan bahwa asri innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi nggak cukup kita cuma beriman dan beramal soleh, tapi kita juga harus saling menasihati. Nah, gimana kita bisa saling menasihati? Kalau seandainya kita ambil temannya yang orang-orang yang buruk gitu loh. Nggak mungkin kan ya, kita punya teman yang buruk terus dia bilang, yuk tilawah yuk. Ya nggak mungkin. Kalau misalnya temanmu ada orang-orang yang hobinya apa, nonton film porno, ya yang mana mungkin tiba-tiba mereka ngajak buat tilawah kan ya. Atau misalkan hidup di lingkungan yang salah, ya mereka nggak akan ngajak yang baik, kebaikan. Maka carilah teman-teman yang baik, kita bersama orang-orang baik, agar nanti ketika suatu saat kita lagi futur, kita lagi males-malesan, datang buat ngajak kita kepada kebaikan. Sering banget kok, misalnya kayak kita gitu, kita lagi males-malesan, Mas Hafal kayak dia tiba-tiba ngajak di grup, yuk kita tilawah bareng, yuk kita main bareng, kita makan bareng. Terus pas makan, Mas Hafal ceramah ABCD kayak gitu. Nah, itulah salah satu kebaikan dan salah satu manfaat punya teman-teman baik. Di sini kan teman-teman udah punya teman-teman yang baik, maka manfaatkan mereka. Kalau perlu misalnya teman-teman lagi futur, ya minta nasihat, karena itu adalah hak kita juga. Jadi hak muslim itu adalah minta nasihat kepada muslim lainnya. Kalau misalnya kita lagi males, lagi futur, lagi butuh dikuatkan, ya mintalah nasihat kepada teman kita. Dan teman satunya jangan malah kayak, wah aku merasa nggak layak nih, aku merasa aku masih cupu, aku merasa aku tuh masih masih belum jadi layak jadi ahli surga. Ya yang bilang kamu tuh layak masuk surga siapa? Kan kita cuma minta nasihat gitu loh. Kita nggak minta kamu ngajak kita biar kita ke surga, tapi kita pengen saling memperbaiki itu.
Kemudian yang terakhir adalah kita untuk agar kita bisa terus istiqomah, kita perbanyak doa, ada banyak doa yang bisa kita haturkan, kita panjangkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah doa yang kita baca 17 kali dalam sehari, atau mungkin kalau misalnya kayak Mas Noval gitu enggak cuma 17 kali ya. Karena duhanya 4 kali, 4 rakaat. 11 rakaat berarti berapa? 17 tambah 11 tambah 4. 32 kali dalam sehari, yaitu di surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, berikanlah kami hidayah pada jalan yang lurus, atau yaitu jalan keislaman, yaitu jalan Al-Quran, yaitu jalan kebenaran. Maka kita harus terus-terusan itu. Kemudian ada juga doa-doa yang lain seperti doa di hadis itu apa ya? Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qulubi ala ta'atik, atau mungkin doa yang ada di surat Ali Imran di, aku lupa ayat berapa, pokoknya halaman akhir-akhir tuh, halaman berapa ya? 76 apa ya? Yang Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jadi ya Allah, kan hati kami dari hidayah, la tuzigh qulubana ba'da, setelah Engkau memberi hidayah kepada kami, wa hab lana min ladunka rahmah, dan berilah kami. Itu terakhir aku sampaikan juga pesan dari Ustaz Yusuf Bakhtiar, Dr. Yusuf Bakhtiar. Jadi teman-teman ikut kajian adikar juga, aku promosi sekalian ya. Jadi beliau itu selalu menyampaikan bahwa a'zamul karamah istiqomah. Jadi sebaik-baik karomah, sebesar-besar karomah yang dimiliki seorang hamba adalah keistiqomahan. Dan keistiqomahan itu kita juga perlu mengejarnya. Kita nggak cuma nih mak dedet, mak jegaku, terus menghadirkan keistiqomahan kepada diri kita, tapi kita juga perlu mengupayakannya. Dan salah satu pengupayaan itu apa? Kita tetap mengusahakan kebaikan itu walaupun capek, walaupun kita berada pada titik nadir kita. Misal pun teman-teman semuanya lagi pada titik malas banget ngaji, tetaplah datang ke kajian itu, meskipun mungkin nanti di kajian itu ada tulisannya izin menyimak Ustadz, karena kita nggak tahu, siapa tahu pas saat kita malas-malasan itu ternyata ada salah satu nasihat Ustadz yang kemudian bisa menghilangkan kefuturan kita. Bisa upayakan juga dengan apa ya tadi, ya membalikkan pada akhirnya ketika keistiqomahan itu bisa menghadirkan apa, kehadiran kita di sana terus, maka kita berusaha juga dengan kita terus hadir ke majelis ilmu, dengan kita terus-terusan tetap apa ada pada, atau kita kayak menghadir ke majelis kebaikan kayak gini, meskipun kita lagi malas-malasan, meskipun kita kayak istiqomah. Dari situlah kemudian Allah menghadirkan keistiqomahan di hati kita. Bahkan ekstrimnya para ulama itu, mereka datang suatu kajian, terus kemudian di sana itu ustadznya nggak hadir, ustadznya nggak datang, mereka hadir ke majelis itu. Kenapa? Karena mereka takut seandainya mereka itu udah mulai males buat datang ke kajian itu sekali aja, dan mereka jadi nyaman dengan itu, mereka jadi nyaman dengan kemalasan itu, dan akhirnya mereka jadi susah buat istiqomah lagi. Kayak gitu. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Maaf ya kalau misalnya banyak nggak jelasnya, kan tadi karena ini adalah bentuk sindiran dari panitia. Semoga kita bisa jadi keistiqomahan. Semoga kita bisa senantiasa menetapi jalan yang lurus ini. Semoga di akhir hayat kita nanti, baik kita, keluarga kita, teman-teman, dan orang-orang baik yang kita kenal, bisa ta'ala dan sebaik-baik keadaan, kita nanti bisa ditemukan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya nanti kalau misalnya di surga nggak ketemu sama aku, lihatlah ke atas, siapa tahu aku ada di atas sekalian. Oke, terima kasih. Syukran lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran Mas Huda atas penyampaiannya. Mungkin ada beberapa hal ya yang bukan beberapa hal sih, sebenarnya banyak hal sih yang dari apa yang disampaikan oleh Mas Huda. Tapi